Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam pokok bahasan kita hari ini, yaitu mengenai wewenang manajemen, tanggung jawab manajemen, pendelegasian wewenang, dan koordinasi manajemen. Seperti kita ketahui bahwa seorang manajer adalah seorang pimpinan di dalam suatu perusahaan, ya. Apa sih wewenangnya, ya? Nah, wewenang dari seorang manajer atau pimpinan itu yang pertama adalah mengawasi, ya, serta melakukan koordinasi segala kegiatan operasional. Jadi di sini manajer itu mengawasi, ya, setiap yang dilakukan di dalam perusahaan, dan sekaligus juga membuat satu koordinasi, ya, sehingga nanti operasional ini berjalan dengan baik. Kemudian pemimpin ini juga atau manajer ini melakukan kegiatan pemasaran, ya, melakukan kegiatan marketing, ya, baik itu di cabang utama ataupun di cabang-cabang pembantu, ya, atau di kantor cabang. Nah, kemudian selain itu juga seorang manajer itu mempunyai wewenang untuk memonitor segala kegiatan operasional perusahaan, ya. Jadi di sini seorang manajer itu mempunyai wewenang untuk mengetahui apa saja sih yang dikerjakan oleh setiap bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional ini berjalan dengan baik. Dan apabila terjadi kendala atau hambatan, disinilah manajer turun untuk membenahi, memperbaiki, atau memecahkan masalah yang ada. Nah, apa saja tanggung jawab manajemen? Yang pertama adalah mendesain struktur, ya, dan tugas di dalam organisasi. Jadi di sini seorang manajer, ya, itu menyusun strukturnya, siapa-siapa saja yang akan diposisikan di suatu jabatan-jabatan, ya. Kemudian tugasnya apa saja. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer. Kemudian mengorganisasikan sumber daya, ya. Jadi sumber daya yang ada itu diorganisasikan supaya memang bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian menilai kinerja karyawan, ya. Jadi kinerja karyawan ini dinilai oleh manajer apakah sudah baik, apakah masih ada kekurangan, atau misalnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi manajer yang baik seharusnya menguasai atau paling tidak mengetahui bidang-bidang pekerjaan daripada bawahan-bawahannya, sehingga dalam melakukan penilaian kinerja ini bisa berlaku secara objektif. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengembangkan karyawan. Jadi di sini tanggung jawab dari manajemen, dari seorang manajer adalah harus mengembangkan karyawannya, ya. Nah, jadi ketika ada satu karyawan yang mempunyai kemampuan 50%, nah bagaimana kita bisa mengembangkan sampai karyawan ini bisa mempunyai kemampuan atau keterampilan ini lebih dari 50, misalnya 70%. Nah, ini adalah tugas dari seorang manajer untuk mengetahui dulu berapa kemampuan dari karyawan kita, ya, potensinya sampai di mana dan bagaimana cara pengembangannya, ya. Nah, jadi seorang manajer harus mengetahui satu persatu siapa saja yang ada di bawahnya, kenal bagaimana kinerjanya, sehingga tahu cara bagaimana mengembangkannya dari tiap-tiap karyawan yang ada di bawahnya. Setelah itu adalah mengatur penghargaan untuk karyawan. Nah, jadi di sini tugas seorang manajer adalah juga untuk menghargai, mengapresiasi karyawannya, bawahannya yang mempunyai prestasi. Untuk apa? Supaya mereka merasa dihargai, ya, sehingga termotivasi untuk memberikan kinerjanya yang terbaik, yang optimal kepada perusahaan, sehingga tujuan daripada perusahaan akan mudah tercapai. Nah, setelah itu, ya,
semua operasional berjalan. Nah, bagaimana nih seorang manajer atau pimpinan melakukan pendelegasian wewenang? Karena tidak mungkin seorang manajer ini melakukan pekerjaannya sendiri. Tentunya di sini harus dibantu oleh para staf, oleh para bawahannya dengan cara memberikan delegasi ya, atau mendelegasikan wewenangnya. Nah, jadi pendelegasian wewenang ini adalah proses penyerahan tugas, tanggung jawab di perusahaan atau organisasi dari atasan kepada bawahannya, ya. Nah, ada 4 kegiatan nih ketika delegasi dilakukan, ya. Yang pertama adalah pendelegasi ini menetapkan, ya, memberikan tugas nih kepada bawahannya, jelas ada tugasnya. Kemudian manajer ini melimpahkan wewenangnya, ya. Nah, jadi si bawahan yang memperoleh pendelegasian ini mempunyai wewenang, ya, yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang bawahannya, ya, yang menerima delegasi ini, ya, mempunyai tanggung jawab, ya, atas pendelegasian tugas yang diterimanya. Kemudian karena diberikan wewenang sehingga si penerima pendelegasian ini mempunyai pertanggungjawaban terhadap hasil-hasil yang harus dicapai dari proses pendelegasian tersebut. Nah, di dalam pendelegasian tadi, ya, seorang manajer itu harus melakukan koordinasi, ya, harus melakukan komunikasi supaya pendelegasian ini berjalan dengan baik, ya. Jadi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya ini didelegasikan dengan baik dan dilakukan dengan baik, wewenangnya dipakai dan tanggung jawabnya bisa diperhitungkan, begitu, ya. Nah, bagaimana macam-macam dari koordinasi ini, ya? Yang pertama adalah koordinasi vertikal, artinya dari atasan ke bawahan, ya, dari atasan ke bawahan. Nah, ini harus dilakukan pengarahan-pengarahan, pembinaan, pembimbingan, ya. Jadi di sini manajer itu mempunyai tugas untuk melakukan coaching, ya, melakukan pembinaan kepada bawahannya. Kemudian koordinasi horizontal, ya. Horizontal ini koordinasi antara organisasi yang mempunyai kedudukan yang sama, ya, atau sejajar. Nah, kalau tadi horizontal itu dari atasan ke bawahan, sekarang kalau horizontal itu sesama rekan kerja atau segaris, ya, atau sejajar. Nah, ini juga harus mempunyai koordinasi yang baik, koordinasi yang harmonis, sehingga pekerjaan yang dilakukan ini tidak tumpang tindih, ya, kemudian juga bisa berjalan dengan baik. Nah, selain koordinasi yang tadi secara vertikal dan horizontal, ada koordinasi yang lainnya, yaitu koordinasi diagonal. Kalau koordinasi diagonal ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh organisasi yang bukan merupakan atasan dan bawahan. Kalau tadi horizontal kan memang dari atas ke bawah, vertikal dari atas ke bawah, horizontal kan sesama ke samping. Nah, kalau diagonal ini menyilang, artinya di sini tidak usah antara atasan dan bawahan saja, tetapi lintas divisi, ya, itu juga bisa dilakukan koordinasi. Supaya apa? Supaya lebih cepat, ya, supaya kita menghemat waktu, kita menyingkat jalur-jalur titik-titik pendelegasian, ya. Jadi ritme kerjanya itu lebih cepat. Nah, inilah biasanya yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan saat ini, ya. Jadi biasanya itu menggunakan jalur koordinasi metrik, ya. Jadi semua yang ada dalam perusahaan itu boleh berkoordinasi. Jadi tidak seperti sistem struktur, ya. Ketika kita ingin berkoordinasi dengan seseorang, kita harus menghubungi dulu pimpinannya, ya. Jadi terjadilah komunikasi antar divisi, gitu. Ideal tidak hal seperti itu, ya, tentunya ideal, tetapi mempunyai kelemahan, yaitu nanti akan lama terjadi koordinasinya, ya. Kalau lama apa? Kalau lama nanti ini akan mempengaruhi kepada
kecepatan proses operasional di dalam perusahaan, ya. Nah, sedangkan perusahaan itu kan dinamis, ya. Sekian waktu itu sangat berarti, gitu begitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.